Indonesia U17 tergabung ke dalam grup A bersama timnas Ekuador, Maroko, dan Panama. Matchday pertama grup A tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November 2023 pukul 19.00. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti telah mengumumkan 21 pemain yang didaftarkan untuk Piala Dunia U17 2023 ini. Dari 21 nama tersebut, diantaranya ada 2 pemain abroad, yakni Welber Jardim dan Amar Raihan. Lain 2 nama di atas, juga ada nama pemain yang tak asing lagi seperti sang kapten Iqbal Gwijanggi, Arkan Kaka, hingga Jidabin. Nantinya, ke-21 pemain tersebut diharapkan dapat membawa Garuda Asia terbang tinggi di ajang Piala Dunia U17 2023 ini. Untuk menghadapi Ekuador, Bima Sakti diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yakni 4-3-3. Dalam skema 4-3-3 ini, posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Andrika Fatir yang kerap jadi andalan timnas Indonesia U16. Pemain kelahiran Jakarta 17 Februari 2006 ini menjadi pemain tak tergantikan selama Piala AFF U16 lalu. Bahkan Andrika Fatir menjadi pahlawan saat adu penalti melawan timnas Myanmar pada babak semifinal. Dengan performa tersebut, kemungkinan Andrika Fatir belum tergantikan di Piala Dunia U17 2023 ini. Meski awalnya Andrika Fatir hanyalah pelapis ketiga, namun ia bisa membuktikan layak jadi pilihan utama. Kemudian 4 bek sejajar di depan kiper Borneo FC tersebut akan diisi oleh 4 pemain, yakni diantaranya adalah sang kapten Iqbal Gwijanggi dan Sultan Zaki sebagai bek tengah, lalu Welber Jardim di sektor kanan dan Habil Akbar di lini kiri. Iqbal Gwijanggi merupakan jebolan Liga Top Skor. Saat ini, ia berstatus sebagai punggawa Barito Putra. Bagi Bima Sakti, Iqbal Gwijanggi bukan sosok anyar. Pemain kelahiran 28 Agustus 2006 ini merupakan kapten timnas Indonesia U16 yang juga dilatih oleh Bima Sakti. Talenta Gwijanggi sendiri sangat besar. Ia juga sempat mendapatkan beasiswa dari PSSI, Kadin, dan Kedutaan Besar Hungaria untuk berlatih di Puskas Akademia FC Hungaria pada Februari sampai Juli 2023 lalu. Iqbal Gwijanggi sendiri tergolong pemain yang multi posisi. Ia bisa dimainkan di jantung pertahanan dan juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dengan kecerdasannya membaca permainan dan fisik prima, ia adalah kunci bagi timnas Indonesia U16 memenangi Piala AFF U16 2022 lalu. Sedangkan Sultan Zaki juga merupakan pemain yang berprestasi. Pemain kelahiran Makassar 23 Maret 2006 ini juga menjabat sebagai kaptennya PSM Makassar U16. Prestasi terbaiknya adalah ketika ia berseragam tim Juku Eja, yakni pernah membawa PSM Makassar U16 meraih gelar juara Elite Pro Academy. Setelah membela timnas U16, Zaki pun akhirnya berhasil promosi ke tim senior PSM Makassar setelah menjalani masa trial pada Januari 2023. Pemain muda ini juga termasuk salah satu pemain yang berhasil menghantarkan PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Kemudian Welber Jardim yang menempati sektor bek kanan merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang berkarir di Liga Brasil, tepatnya di Sao Paulo FC. Dia merupakan pemain inti di timnya dengan menempati posisi bek sayap kanan. Selain itu, Welber Jardim juga dapat bermain di posisi sayap kanan atau winger kanan. Selain kuat dalam bertahan, Welber Jardim juga punya naluri menyerang yang sangat tinggi. Maka itu, Welber Jardim kerap bermain overlap ketika bermain di posisi bek kanan. Kelebihan lainnya yang ia miliki adalah ia mampu melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh, meskipun tenaganya dalam melakukan lemparan jarak jauh masih belum sekuat Pratama Arhan. Sedangkan Habil Akbar yang menempati sektor kiri merupakan pemain bek tengah andalan timnas Indonesia U17. Habil Akbar memiliki peran yang sangat bagus menjaga pertahanan hingga membantu serangan. Habil Akbar dikenal disiplin menjaga area pertahanan. Selain itu, Habil Akbar tak segan berjibaku untuk mengawal area pertahanan dari serangan lawan. Tak hanya menjaga pertahanan, Habil Akbar juga bisa diandalkan untuk mencetak gol. Sebanyak 2 gol disumbangkan Habil Akbar sepanjang kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Geser ke sektor lini tengah, Bima Sakti kemungkinan akan memvlog Vigo Dennis dan Kavyato Rizky sebagai gelandang tengah, serta Rizky Afrizal sebagai gelandang serang. Vigo Dennis merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini diprediksi bakal menjadi pengatur serangan utama di skuad timnas Indonesia U17.
Melihat dari namanya, gelandang berusia 16 tahun tersebut sangat identik dengan dua legenda sepak bola dunia, yaitu Luis Figo serta Dennis Bergkamp. Berbekal gabungan dua pemain top tersebut, diharapkan Figo Dennis bisa menjelma sebagai gelandang elegan sekelas Luis Figo, serta memiliki insting gol tajam layaknya Dennis Bergkamp untuk membantu timnas Indonesia U17 lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan Muhammad Kafiyatu Rizky merupakan regen lapangan tengah timnas Indonesia U17. Sang pemain tak tersentuh di posisinya sebagai gelandang serang. Muhammad Kafiyatu Rizky merupakan pemain yang andal mengatur ritme permainan timnas U17. Selain itu, Kafiyatu juga andal dalam mengalirkan bola hingga membantu pertahanan. Bisa dipastikan Kafiyatu Rizky akan menjadi nyawa permainan timnas Indonesia U17. Kemudian tiga pemain terdepan akan diisi oleh Amar Raihan di sayap kanan, Jidabi di sayap kiri, dan Arkan Kaka sebagai ujung tombak. Amar Raihan sendiri merupakan pemain diaspora dari klub Hoffenheim U17. Hingga saat ini pemain dengan tinggi badan 166 cm itu masih menjadi salah satu pilar utama tim Hoffenheim U17. Bersama Hoffenheim U17 musim ini, Amar Raihan telah mencetak 2 gol dari 7 penampilannya. Pemain kelahiran Jerman pada tanggal 11 Juni 2007 itu bermain di posisi sayap kanan. Dengan pengalamannya, Amar Raihan diharapkan mampu membawa timnas U17 Indonesia meraih hasil optimal di Piala Dunia U17 2023 ini. Sedangkan Arkan Kaka merupakan amunisi tajam yang dimiliki timnas Indonesia U17 sepanjang kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Performa apiknya membuat kualitas lini depan timnas Indonesia U17 disegani lawan. Arkan Kaka tercatat bermain dalam 4 pertandingan. Kepercayaan pelatih Bima Sakti pun tak disia-siakan oleh Arkan Kaka. Sepanjang kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu, Arkan Kaka sukses mencetak 7 gol. Arkan Kaka hanya kalah 1 gol dari top skor kualifikasi Piala Asia U17 2023, yakni Nestori Irankunda dari Australia dan Wang Yundong dari China. Nah itulah tadi susunan pemain timnas Indonesia U17. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia seputaran olahraga, tentunya di Sport Channel.